Halo guys, sebelumnya kenalin aku Rizky dari angkatan 24. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu materi penting dalam kalkulus, yaitu fungsi dua peubah, khususnya di bagian definisi dan domain. Nah, sebelum lanjut, kita flashback dikit dulu. Kita kan sudah familiar sama fungsi satu peubah atau fungsi satu variabel, yaitu y sama dengan fx, yang mana fungsinya tuh hanya bergantung pada satu peubah, yaitu si x ini. Nah, dan kita tahu juga bahwa si domain dari fungsi ini tuh merupakan semua nilai x yang membuat si fungsi dari y sama dengan fx ini tuh terdefinisi alias ada nilainya. Nah, fungsi dua peubah tuh konsepnya sama aja, cuman bedanya di bagian ini, di bagian inputannya tuh bukan cuman x doang, tapi x, y, dan fungsinya tuh bukan fungsi y tapi fungsi z gitu. Fungsi dua peubah yaitu fungsi real dengan dua peubah real. Jadi si fungsi ini tuh akan menghasilkan bilangan real, dan peubahnya tuh alias x, y nya tuh merupakan bilangan real juga, yang memadankan pasangan terurut x, y yang berada dalam sebuah bidang atau dimensi 2. Dengan kata lain, si x, y ini tuh merupakan sebuah titik dalam bidang kartesius 2 dimensi dengan tepat satu bilangan z himpunan bilangan real. Atau juga kita bisa menganggap bahwa si z ini tuh merupakan bagian dari dimensi 1. Artinya z ini tuh berupa garis. Namun, karena kita berada dalam konteks koordinat kartesius, maka si z ini tuh berupa garis yang berperan sebagai sumbu, alias sumbu z yang memuat angka-angka real. Nah, notasi dari fungsi dua peubah tuh yaitu z sama dengan f x, y, di mana x dan y disebut peubah atau variabel bebas, dan z merupakan hasil dari fungsi. Nah, jadi ketika kita memasukkan x, y, titik x, y ke dalam fungsi z ini, nanti akan menghasilkan suatu bilangan pada sumbu z. Itu sih intinya. Nah, selanjutnya ada domain dari fungsi fx, y. Jadi dinotasinya sebagai df, di mana df adalah kumpulan. Jadi df itu adalah kumpulan atau himpunan semua pasangan x, y di suatu bidang, sehingga fx, y terdefinisi atau punya nilai. Jadi sehingga si fungsinya ini tuh menghasilkan suatu bilangan real alias terdefinisi. Nah, jadi domain tuh ya ini kumpulan titik-titik x, y. Ketika kita inputin ke fungsi z atau fungsi dua peubahnya itu, nanti bakal menghasilin suatu bilangan real pada sumbu z gitu. Lalu di sini ada contoh. Tentukan dan gambarkan domain dari fungsi fx, y sama dengan 3x kuadrat ditambah
2y kuadrat. Kita lanjut. Nah, kita tulis ulang. Ibaratnya ini rumusnya sama si fungsinya. Nah, karena si fungsi fx, y ini tuh merupakan fungsi polinom. Nih, fungsi polinom. Yang mana gak ada suatu operasi sehingga fungsi tersebut tuh menjadi tidak terdefinisi lah ya, intinya gitu. Maka kita pun bebas untuk memasukkan nilai sembarang untuk si x dan y-nya. Nah, dengan kata lain, domain dari fungsi ini tuh adalah bilangan real. Jadi di gambarnya, di gambar koordinat kartesius 2 dimensinya, kita arsir semuanya karena himpunannya tuh bilangan real. Nah, easy kan, easy. Oke, kita lanjut langsung. Nah, latihan. Let's go, kita latihan guys. Ya, langsung ke nomor 1. Oke, kita tulis dulu rumus domainnya. df x, y alias dimana y min x kuadrat 2 kuadrat itu anggota. Nah, dalam mengerjakan soal domain kita hanya perlu fokus kepada apa saja sih operasi yang menyebabkan si fungsi ini tuh tidak terdefinisi. Karena di sini kita punya akar dan bilangan pecahan, maka kita tuh harus menghindari di mana si akarnya tuh bernilai negatif, alias kita harus cari tahu si akarnya tuh harus bernilai non negatif, dan si pecahan ini tuh penyebutnya atau pembaginya tuh gak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kita langsung saja syarat yang pertama tuh si akar 2y min x kuadrat tuh harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2y min x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan x kuadrat dibagi 2. Lalu syarat yang kedua, penyebutnya tuh gak boleh 0, yaitu x kuadrat tambah y min 2 kuadrat tidak sama dengan 0. X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Nah, penyebut ini tuh akan bernilai 0 ketika penjumlahannya tuh merupakan 0 ditambah 0. Kenapa? Karena karena fungsi ini tuh menjumlahkan, karena si penyebut ini tuh merupakan penjumlahan dari fungsi kuadrat, dimana nilainya tuh pasti bilangan non negatif alias lebih besar sama dengan 0. Jadi satu-satunya operasi yang menyebabkan fungsi penyebut ini tuh bernilai 0 ketika si x nya tuh bernilai 0 dan si y min
2-nya itu bernilai 0, yaitu ketika X sama dengan 0 dan Y-2 sama dengan 0 alias Y-nya tuh 2. Jadi berupa suatu titik di 0,2. Maka kita harus menghindari titik ini. Maka si X, Y-nya tuh gak boleh 0,2. Gitu. Jadi df-nya X, Y dimana si Y-nya tuh lebih besar sama dengan X kuadrat dibagi 2 dan titik X, Y gak boleh 0,2. Tuh. Terus kita gambar grafiknya. Yang pertama, ini fungsi kuadrat, syarat yang pertama. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena Y-nya lebih besar, berarti kita arsir yang atas. Nah, di syarat kedua tuh si titiknya tuh nggak boleh 0,2 alias nanti di daerah domainnya tuh di sininya tuh ada suatu nilai yang tidak terdefinisi alias gak kearsir. Kurang lebih seperti ini gambar dari domainnya di Cartesius 2 dimensi alias di bidang. Oke, lanjut nomor 2. Oke. DF-nya berarti DF dengan dimana si X 1, Y real. Nah, di sini tuh sama kayak yang tadi. Kurang lebih ada 2 syarat dimana si akarnya tuh gak boleh negatif dan si penyebutnya tuh alias si ininya tuh gak boleh 0. Maka berarti syarat yang pertama dulu yang gampang, si 1 min Y gak boleh sama dengan 0 alias Y-nya tuh gak boleh 1. Lalu syarat yang kedua, akar dari X min 1 min akar dari X per 1 min Y besar sama dengan 0. X per 1 min Y lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini tuh kita kan si dalam akarnya tuh harus berupa bilangan non negatif alias 0 atau positif. Nah, hal ini terjadi tuh ketika si pembilang dan penyebutnya tuh merupakan positif per positif atau negatif per negatif Kenapa? Karena kan positif bagi positif, negatif bagi negatif, positif.
Nah, berarti ini tuh ada dua kemungkinan, yaitu ketika si X-nya kurang dari 0 dan si 1 min Y-nya X-nya lebih besar sama dengan 0, si pembilangnya dan si penyebutnya tuh 1 min Y-nya tuh lebih besar sama dengan 0 juga. Namun di sini kan si Y-nya tuh gak boleh 0 ya. Jadi 1 min Y-nya tuh lebih besar dari 0 tuh. Alias X lebih besar sama dengan 0 dan 1 min Y lebih besar dari 0, Y lebih kecil dari 1. Dan X kurang dari sama dengan 0 per 1 min Y kurang dari 0. Atau X kurang dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari 1. Maka daerah domainnya tuh berupa X, Y himpunan dari bidang yang mana si X-nya tuh lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya kurang dari 1. Nah ini. Atau X-nya kurang dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 1. Koma, Y-nya nggak boleh 1. Y-nya nggak boleh 1. Nah, berarti grafiknya kurang lebih bakal kayak oke. Pertama, Y sama dengan 1 dulu di sini. Oh shit. Otomatis. Ini Y sama dengan 1. Terus ketika X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti kurang lebih arsirannya gini. Ke bawah bagian sini. Terus yang ini ketika X-nya menuju negatif tak hingga, maka Y-nya tuh besar dari 1. Nah, gini kurang lebih. Tapi di si Y sama dengan 1-nya tuh putus-putus. Nah, di sini tuh putus-putus. Karena nggak ke arsir. Itu kurang lebih. Oke, kita lanjut nomor 3. DL DF
lagi-lagi syaratnya kurang lebih sama guys, yaitu ketika si akarnya tuh bukan negatif, sama si penyebutnya tuh nggak boleh 0. Jadi si yang pertama dulu yang gampang, karena ini penyebutnya si X, berarti si X nya tuh nggak boleh sama dengan 0. Terus syarat yang kedua, berarti akar dari Y per mutlak X min 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti Y per mutlak X min 2 besar sama dengan 0. Y per akar X lebih besar sama dengan 2. Y lebih besar sama dengan 2 kali mutlak X. Udah? Ya udah, cuman segini. Berarti daerah domainnya tuh di DF sama dengan X, Y R kuadrat, dimana X nya nggak boleh 0, Y lebih besar dari 2 kali mutlak X. Nah, untuk grafiknya berarti ini yang X-nya boleh 0 dulu, berarti ini Y dulu, YX. X0 tuh berarti kan segini nih. Nah, segini. X0 tuh berarti sumbu Y. Sumbu Y dari atas ke bawah. Nah, ini berarti di sini tuh gak terdefinisi. Segini tuh gak terdefinisi. X sama dengan 0. Terus Y lebih besar dari mutlak 2X. Berarti kurang lebih kan grafik Y sama dengan mutlak X tuh gini. Ini pun sama, kurang lebih kayak gini. Nah, namun di X sama dengan 0 gak terdefinisi. Jadi kurang lebih arsiranya tuh segini doang, gak nyentuh ke sumbu Y. Karena di X sama dengan 0 nya gak terdefinisi. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti di akhir video aku tunjukin grafik di Desmos lah ya. Oke, lanjut nomor 4. Oke, berarti DF-nya dulu kita tulis. Astaga. DF sama dengan X, Y per 16 min X kuadrat dan X tambah. Nah, oke, berarti fungsi ini tuh terdiri dari akar, koma, fungsi
pecahan lah ya, pembagian sama len. Jadi kurang lebih ada 3 syarat. Oke, syarat yang pertama dulu. Si akarnya gak boleh negatif. Astaga. Min x kuadrat min y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti 16 min x kuadrat min y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti kita pindah luaskan x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Lalu syarat yang kedua, yang pecahan di mana berarti si lennya tuh len x tambah y nya tuh gak boleh sama dengan ada apa ini? Nah, si len x tambah y ini tuh gak boleh sama dengan 0. Nah, hasil len yang menyebabkan 0 tuh ini kita kotak sama dengan 0 tuh ketika si kotak ini si isi lennya tuh 1. Len 1 kan 0. Berarti si x tambah y nya itu gak boleh sama dengan 1. Ini syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tuh len. Nah, kita tahu kan bahwa len tuh syaratnya tuh lebih besar dari 0. Si len tuh isinya tuh lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kalau 0 dan 0 tuh tidak terdefinisi. Berarti artinya si x tambah y ini tuh harus lebih besar dari 0. Berarti y lebih besar dari min x. Oke, berarti kurang lebih 3 syarat. Berarti df-nya x, y per x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari 16. X tambah y gak boleh 1, koma si y nya tuh lebih besar dari min x. Jadi untuk grafiknya kurang lebih ini dulu mungkin lingkaran. Oke, ada lingkaran. Ini 2x kuadrat tambah y kuadrat. Itu lingkaran dengan jari-jarinya 4 berarti. 4. Oke. Jadi kurang lebih arsirannya ya segini. Oke. Ditambah x tambah y gak boleh 1. Berarti kita cari titik kritisnya dulu.
X tambah Y sama dengan 1, berarti X 0, Y nya 1. Terus Y 0, X 0, Y nya 1, Y 0, X nya 1. Berarti 1 di sini, 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 sini. Wes miring. Nah, up. Nah, berarti di sini ada putus-putus. Sini putus-putus gitu kan. Karena nggak boleh X tambah Y nggak boleh 1. Terus syarat yang terakhir, Y lebih besar dari min X. Berarti grafiknya gini. Ya, karena min X. Dan up. Oke, kurang. Harusnya berpotongan di 0. Nah, karena Y-nya lebih besar, berarti arsirannya ke atas. Kurang lebih sini. Nah, berarti daerah domainnya tuh yang kena 3 arsiran, alias berarti cuman segini di grafiknya tuh. Wih, alias cuman berapa tuh bro? 1/4 kah? Ya kurang lebih segitu. Cuman wah lah ya. Nah, ini lingkaran lah ya. Ya, kita bikin lingkaran lagi. Nah, berarti daerahnya tuh cuman segini. Yang diarsir. Tapi yang ini nggak ada. Putus-putus. Gitu. Di sini. Namun ada putus-putus. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Oke, DF DF X, Y, mana silen X, Y plus 1 per Y min X plus 1 real. Berarti kurang lebih juga ada 3 syarat. Pertama, silen, terus si pecahan, sama si akar. Pertama yang len dulu. Dimana si
X min Y plus 1 tuh harus lebih besar dari 0. Karena kalau ln tuh kan kayak yang tadi ku bilang, kalau nilai dari isi ln-nya tuh lebih kecil sama dengan 0, maka si ln tuh tidak terdefinisi. Berarti X min Y tambah 1 lebih dari 0 alias X plus 1 lebih besar dari Y atau Y kurang dari X plus 1. Ini syarat pertama. Lalu syarat yang kedua, dimana si pecahannya tuh nggak boleh 0. Berarti si akar dari Y min X plus 1 ini tuh gak boleh 0. Namun syarat 2/3 ini bisa kita langsung gabungin aja. Karena kan syarat yang ketiga tuh si akarnya tuh Y min X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Langsung kita gabungin aja, berarti si akar Y min X plus 1 lebih besar dari 0. Si sama dengannya hilang karena gak boleh 0. Berarti Y min X plus 1 lebih besar dari 0. Artinya Y lebih besar dari X min 1. Ini syaratnya berarti jadi cuma ada 2. Karena kita gabungin syarat kedua sama ketiga. Berarti DF-nya tuh jadi X, Y, dimana si Y-nya tuh kurang dari X plus 1 dan Y-nya tuh lebih besar dari X min 1. Tuh. Kita cari titik kritisnya dulu di X0, titik kritis dari sama dengan X plus 1, X0 ke Y-nya tuh 1, Y0 ke X-nya min 1. Terus berarti X0 Y-nya min 1, Y0 X-nya 1. Berarti grafiknya pertama yang X plus 1 dulu, grafiknya kurang lebih sini sama sini. Berarti garisnya gini. Terus Y-nya tuh kurang, berarti ke bawah. Oke. Ini ke bawah. Nah, ke bawah. Tulisnya diarsir. Terus selanjutnya yang Y sama dengan X min 1. X0 Y min 1, berarti sini X1 Y0 di sini. Di kurang lebih, aduh, grafiknya bakal kayak gini. Wah,
tidak jelek kurang lebih kayak gini. Terus ini Y-nya lebih besar, berarti ke atas. Yang ini tuh ke atas. Sini. Berarti daerah domainnya tuh yang kena dua arsiran. Alias yang ini, tapi dia nggak nyentuh sama si garis yang hitam gitu, kurang lebih domainnya. Tapi yang di garis ini tuh dia nggak nyentuh. Nah gitu. Lo guys, jadi ini kayak ibaratnya gambar yang lebih jelasnya dari yang udah tadi kita kerjain. Yang pertama ini domainnya, yang nomor 1 ini kan di titik 0,2 gak terdefinisi, jadi kurang lebih fungsi aslinya tuh kayak gini. Yang nomor 1. Terus selanjutnya ini yang nomor 2, daerah domainnya kurang lebih kayak gini, gak terdefinisi di Y sama dengan 1. Terus kurang lebih grafik aslinya kayak gini. Kelihatan tuh ada celah dikit di Y sama dengan 1-nya, ada celah dikit. Terus lanjut soal 3. Ini soal 3, daerah domainnya kurang lebih kayak gini. Yang warna hijau ini enggak terdefinisi karena X-nya nggak boleh 0. Terus buat grafiknya kurang lebih kayak gini. Di X sama dengan 0-nya nggak terdefinisi. Terus yang nomor 4, nah ini kurang lebih daerah domainnya cuman segini, yang hijau muda doang. Yang ungu ini enggak terdefinisi, kurang lebih gambar di 3D nya kayak gini. Ini ketika line-nya menuju 0 jadi negatif. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Untuk domainnya, daerah domainnya kurang lebih kayak gini. Terus buat grafik aslinya kayak gini, grafik di 3D nya. Oke, mungkin cukup sekian ya guys. Yang nomor 6 itu kalian di PR-in, kalian komen aja jawabannya di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyain boleh chat ke Ilmuwan. Sekian dari aku, Rizky. Terima kasih, dadah.